Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Anita Nurmayanti, kelas C Ilmu Perikanan semester 3. Di video kali ini saya akan membahas tentang Haliotis squamata atau abalon, mulai dari cara penangkapannya hingga ekspor import sesuai dengan kode HS yang berlaku. Untuk itu langsung aja kita mulai ke video selanjutnya. Abalon berdasarkan taksonominya termasuk ke dalam kelas Gastropoda yang sering kita kenal dengan nama kerang mata tujuh. Kerang ini termasuk ke dalam hewan pemakan tumbuh-tumbuhan yang mempunyai potensi cukup baik untuk dikembangkan di Indonesia, khususnya pada jenis Haliotis squamata. Karena jenis ini memiliki cita rasa yang khas pada dagingnya, serta merupakan salah satu dari komoditas yang tergolong ke dalam ekspor. Abalon memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Harga komoditasnya pun mencapai 700.000 per kilogramnya. Bahkan permintaan di beberapa negara seperti Cina, Taiwan maupun Korea semakin meningkat. Bahkan total produksi abalon di dunia, baik itu dari hasil budidaya maupun tangkapan, terus meningkat. Dari 20.370 di tahun 2007 mencapai 44.510 di tahun 2008. Sementara hasil tangkapan di alam cenderung menurun. Dari 20.000 ton di tahun 1970 dan sekarang menjadi 9.000 ton di tahun 2008. Adapun ekspor abalon Indonesia yang diwakili di NTB ke Hong Kong mengalami penurunan juga dari 5,2 ton di tahun 2005 menjadi 3,6 ton di tahun 2006. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya ada laju pertumbuhan yang relatif rendah ataupun pencemaran pada lingkungan perairan yang disebabkan oleh buangan pakan yang tidak terkonsumsi, ataupun terlalu seringnya penangkapan abalon di alam yang membuat populasi abalon semakin rendah. Untuk penangkapan abalon terdapat beberapa metode yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah metode hand picking, yang merupakan penangkapan dengan menggunakan tangan kosong saja sebagai alat utamanya. Metode ini biasanya dilakukan di daerah pantai yang landai dan memiliki daerah yang luas ketika airnya surut. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah penangkapan ini dilakukan di daerah pantai dengan menjelajahi daerah pesisirnya. Kedua, tangkaplah abalon dengan ukuran dewasanya berukuran lebih dari 5 cm dan untuk kebutuhan induk berukuran 5-7 cm. Ketiga, saat melepaskan abalon dari substrat, lakukanlah dengan secepat mungkin dan dengan alat bantu seperti spatula ataupun sodet. Dan tahap keempat, abalon dimasukkan ke dalam tempat penampungan sementara. Selanjutnya ada cara penanganan. Penanganan untuk abalon hidup terdiri dari 4 tahap. Yang pertama itu ada penerimaan karang. Karang yang diterima dari nelayan haluslah dengan kondisi yang hidup dan memiliki cangkang yang lengkap serta berasal dari perairan yang tidak tercemar. Tahap kedua adalah penyortiran. Sortirlah abalon berdasarkan jenis dan ukurannya. Tahap ketiga adalah pembersihan. Abalon yang masih menempel pada shelter disimpan di ember yang telah berisi air laut dan sedikit demi sedikit suhunya diturunkan sampai 15 ataupun 20 derajat Celcius sampai abalon terlepas dari substratnya. Dan tahap keempat adalah penimbangan. Timbanglah abalon agar kita dapat mengetahui hasil produksi panen. Selanjutnya adalah cara transportasi. Untuk mengirimkan abalon hidup terdapat beberapa tahap yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah pusakanlah abalon selama 2 hari sebelum ditransportasikan. Kedua, abalon yang hidup disimpan ke dalam wadah pipa PVC yang berdiameter 3 inci dengan panjangnya 15 cm. Kemudian tutuplah dengan waringin kepada 2 lubang dari pipa tersebut, lalu diikat dengan menggunakan karet. Selanjutnya adalah melakukan pengepakan dengan menggunakan plastik yang berbahan PE atau HD dengan ketebalan 0,15 mm 2 rangkap yang berukuran 100 x 40 cm. Untuk menjaga kelembapan di dalam kantong plastik, masukkanlah sedikit rumput laut sekitar 0,5 kg per kantongnya di luar pipa atau lapisan dengan kain basah. Lalu isilah kantong plastik dengan oksigen sesuai dengan ukuran plastiknya. Lalu masukkan kantong plastik tersebut ke dalam kotak styrofoam yang berukuran 70 x 40 x 30 cm. Lalu tambahkan es batu juga hingga suhunya mencapai 20 atau 25 derajat Celcius yang dibungkus plastik dan kertas koran secukupnya ke dalam kotak styrofoam untuk mempertahankan agar suhu tetap rendah. Transportasi ini bersifat tertutup dalam kemasan selama hanya 12 jam. Jika dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi, lakukanlah penyegaran kembali atau reoksigenisasi setiap 8-10 jam. Dan kode HS yang berlaku untuk abalon atau Haliotis SP adalah 0307.81. Kode ini untuk abalon atau Haliotis SP yang hidup, segar, ataupun dingin. Sedangkan khusus untuk kode HS yang berlaku pada abalon atau Haliotis SP hidup yaitu 0307.81.10 dengan jenis izin diterbitkan untuk ekspor yaitu KI strip D4 yang merupakan surat persetujuan muat, sedangkan untuk importnya menggunakan kode KI D7 atau KI D12 yang merupakan surat persetujuan pengeluaran media pembawa dari tempat pemasukan.